Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang mengapa Evangeliarium dihormati dalam Misa Kudus atau dalam perayaan Ekaristi. Di layar kita kami tunjukkan di sana bahwa gereja memberikan penghormatan yang begitu tinggi terhadap Evangeliarium dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, kita semua pasti pernah melihat Evangeliarium. Evangeliarium bukan Alkitab, karena Alkitab isinya adalah kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Buku Evangeliarium memuat perikop-perikop Injil yang diwartakan dalam perayaan liturgi pada hari Minggu, hari raya, pesta Tuhan dan hari khusus, serta dalam perayaan dan misa-misa ritual seperti liturgi inisiasi, liturgi tahbisan, pelantikan pelayan liturgi, liturgi orang sakit, liturgi perkawinan, pengikraran kaul, serta pemberkatan gereja, altar, piala, dan patena. Dalam perayaan-perayaan liturgi Maria, khususnya dalam perayaan Ekaristi, Evangeliarium diberi penghormatan sangat khusus. Misalnya, diarak dengan sedikit diangkat pada saat perarakan masuk. Ini tertulis dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 120 dan diletakkan di atas altar. Pedoman Umum Misale Romawi nomor 173. Selanjutnya didupai dan dicium setelah pewartaan Injil. Dan uskup memberkati umat dengan buku ini dalam bentuk tanda salib besar. Saat Haleluya, Evangeliarium diarak dengan meriah dan dipertunjukkan kepada umat. Yang membaca dari Evangeliarium pun haruslah mereka yang tertabis. Sebelum membaca, diakon atau imam mendupai, membuat tanda salib di atas teks Injil yang dibacakan, dan kemudian bersama umat membuat 3 kali tanda salib kecil di dahi, di bibir, dan di dada. Dan selesai membaca, Evangeliarium pun dicium. Saudara-saudari terkasih, Katekismus Gereja Katolik menjelaskannya dengan begitu indah bahwa iman Kristen bukanlah agama buku. Agama Kristen adalah agama sabda Allah, bukan sabda yang ditulis dan bisu, melainkan sabda yang menjadi manusia dan hidup. Kristus sabda abadi dari Allah yang hidup harus membuka pikiran kita dengan penerangan Roh Kudus untuk mengerti maksud Alkitab, supaya ia tidak tinggal sebagai huruf mati. Ini tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 108. Saudara-saudari terkasih, karena itu setiap misa orang Katolik sangat menghormati sabda Allah. Wujudnya apa? Ya, seperti tadi, diarak dengan anggun, ditempatkan di tempat yang layak, dibacakan atau diwartakan dengan seni membaca kitab suci yang baik, dan kita menanggapinya dengan perhatian yang penuh. Dan khusus Evangeliarium diberi penghormatan yang paling tinggi. Pertanyaan kita, mengapa? Karena Injil yang dimaklumkan dalam misa merupakan puncak dari liturgi sabda. Maka dari itu, buku Injil yang dipakai dalam misa pun khusus, yaitu Evangeliarium. Yang membaca dari Evangeliarium haruslah mereka yang tertahbis, yaitu diakon, imam, dan uskup.
Alasannya karena mereka bertindak selaku pribadi Kristus atau istilah yang sudah sangat familiar, in persona Christi. Jadi, dalam puncak liturgi sabda, Kristus sendirilah yang mewartakan sabdanya kepada kita saat misa berlangsung. Selanjutnya saudara-saudari, kita bertanya, mengapa harus dicium atau dikecup? Saudara-saudari, dalam Ekaristi atau dalam misa, hanya ada dua benda yang dicium oleh imam, yaitu altar dan evangeliarium. Kedua benda ini adalah ikon Kristus. Di atas altar Kristus dikurbankan, sedangkan evangeliarium menunjukkan kalau Kristus adalah sabda yang menjadi daging. Maka di awal misa, evangeliarium diletakkan di atas altar, menunjukkan kalau pribadi Kristus yang kita rayakan itu adalah kurban dan sabda. Demikianlah ulasan singkat saudara-saudari, mengapa evangeliarium begitu dihormati dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.